Tambang terbuka. Tambang terbuka adalah sistem penambangan yang operasi penambangannya dilakukan di atas permukaan bumi dan pekerjaannya pun langsung berhubungan dengan udara luar. Nah, tambang terbuka ini dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama ada mekanis dan yang kedua ada aqueous. Yang mekanis ini dibagi menjadi 3 metode, yaitu ada open pit mining, quarry mining, dan open cast mining. Selanjutnya ada keuntungan tambang terbuka. Yang pertama, ongkos penambangan per ton atau per BCM endapan mineral lebih murah karena tidak perlu adanya penyanggaan, ventilasi, dan penerangan. Yang kedua, kondisi kerjanya lebih baik. Yang ketiga, penggunaan alat mekanis dengan ukuran besar dapat lebih leluasa. Yang keempat, pemakaian bahan peledakan bisa lebih efisien, leluasa, dan hasilnya lebih baik. Yang kelima, gas-gas beracun yang ditimbulkan oleh peledakan pun dapat dihembuskan angin dengan cepat. Yang keenam, perolehan tambang atau mining recovery lebih besar karena batas endapan dapat dilihat dengan jelas. Yang ketujuh, relatif lebih aman karena adanya yang mungkin timbul terutama akibat kelongsoran. Nah, yang terakhir, pengawasan dan pengamatan mutu biji atau grade control lebih mudah. Tidak hanya ada keuntungan, pastinya ada kerugian. Nah, yang pertama, para pekerja langsung dipengaruhi oleh keadaan cuaca, di mana hujan yang lebat atau suhu yang tinggi mengakibatkan efisiensi kerja menurun, sehingga hasil kerja pun juga menurun. Yang kedua, kedalaman penggalian terbatas. Yang ketiga, timbul masalah dalam mencari tempat pembuangan tanah yang jumlahnya cukup banyak. Yang keempat, alat-alat mekanis letaknya menyebar. Yang kelima, pencemaran lingkungan hidup relatif lebih besar. Dan yang terakhir, merubah topografi. Open pit mining yaitu sistem tambang terbuka yang digunakan untuk menambang biji atau ore yang memiliki kandungan logam seperti tembaga, nikel, timah, emas, dan batu bara. Proses penambangan dengan metode open pit ini berdasarkan dimulai dari membersihkan permukaan tanah, kemudian mengupas tanah penutup, menggali bahan tambang, dan yang mengangkut bahan tambang ke tempat penampungan atau stockyard untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Kemudian penimbunan kembali kolong bekas galian dengan tanah penutup, dan terakhir yaitu reklamasi atau penanaman kembali tanaman tanah penutup. Cara pengangkutan open pit ada dua macam, yaitu yang pertama ada cara konvensional, yaitu hasil galian diangkut langsung dari tempat penggalian ke tempat dumping dengan menelusuri tebing-tebing. Nah, yang kedua ada cara inkonvensional, yaitu cara pengangkutan hasil galian ke tempat dumping dengan menggunakan kombinasi cara alat-alat angkut. Keuntungan open pit: produksi tinggi, kebutuhan tenaga kerja rendah, relatif dan fleksibel, biaya penghancuran batu jauh lebih rendah, kesehatan dan keamanan yang lebih baik. Kerugian open pit: kedalaman penggalian terbatas, kurang dari 300 meter, dibatasi oleh stripping ratio kerusakan permukaan bumi yang membuat penambahan biaya, kebutuhan cadangan deposit yang besar, iklim dan cuaca dapat mempengaruhi penambangan, harus disediakan penanganan limbah. Quarry mining adalah sistem tambang terbuka yang digunakan untuk menambang endapan bahan galian industri seperti batuan marmer, andesit, batuan gemping, batuan granit, pasir kerikil, dan lain-lain. Dari penambangan quarry ini menghasilkan material dalam bentuk broken stone dan bentuk dimensional stone. Metode atau teknik yang digunakan dalam penambangan ini meliputi jet burning, wear saw, chainsaw with tungsten cutting teeth, dan slot drilling. Berdasarkan letakan endapan yang digali secara garis besar, quarry ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu side hill type dan pit type. Nah, yang pertama side hill type, yaitu bentuk penambangan bahan galian industri yang terletak di lereng-lereng atau bukit. Untuk jalan masuknya dengan golongan side hill type ini dibagi dua tipe, yaitu jalan masuk berbentuk spiral dan jalan masuk berbentuk strike ramp. Nah, yang selanjutnya ada pit type atau subsurface type, merupakan bentuk penambangan bahan galian industri yang terletak pada suatu daerah yang mendatar. Berdasarkan jalan masuknya, pit type ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu jalan masuk berbentuk spiral, jalan masuk langsung, dan jalan masuk berbentuk zigzag. Keuntungan dari akuari adalah investasi modal rendah atau sedikit, aksesibilitas rendah, dinding lereng stabil, selektivitas tinggi, tingkat keamanan dan keselamatan baik.
Kekurangan dari akuari, batas kedalaman kurang dari 90 meter dan maksimal kurang dari 300 meter. Produktivitas biaya rendah, membutuhkan pekerja yang memiliki skill tidak fleksibel. Biaya penambang sangat tinggi. Open cast mining, yaitu penambangan yang dilakukan untuk menggali bahan galian batu bara dan bahan galian non-metal yang juga membentuk pit dengan skala yang besar. Open cast ini memiliki perbedaan yang signifikan karena tidak adanya angkutan ke limbah, tetapi langsung diarahkan ke bekas penambangan sehingga operasi penambangannya hanya meliputi penggalian, pemuatan, dan pengangkutan. Dalam open cast ini karena penambangannya berskala besar, sehingga memungkinkan penggalian batu bara secara terbuka dan mempunyai produksi yang tinggi. Keuntungan open cast, biayanya rendah, tenaga kerja relatif rendah, produksi relatif fleksibel, perolehan recovery mendekati 100%, pemakaian peralatan mekanis sesuai keinginan. Kerugian open cast, keterbatasan ekonomi dan peralatan teknologi, investasi modal tinggi, kerusakan permukaan membutuhkan reklamasi sehingga membutuhkan biaya lebih besar, membutuhkan endapan yang lebih besar, membutuhkan rangkaian operasi penambangan yang optimal, khususnya kegiatan stripping. Berikut proses dari penambangan terbuka. Yang pertama dilakukan adalah drilling, proses pembuatan lubang bor pada batuan menggunakan alat bor atau drill untuk mempersiapkan peledakan atau blasting. Selanjutnya blasting, yang merupakan teknik memecah batuan atau material tambang menggunakan bahan peledak untuk memudahkan penggalian dan pengangkutan dalam operasi penambangan. Setelah dilakukannya blasting, selanjutnya itu load and haul, yang dimana material yang sudah terpecah akan diproses pemuatan dan pengangkutan. Nantinya, material hasil peledakan ini diangkut ke tempat tujuan seperti crushing plant atau stockpile. Selanjutnya dilakukan crush and screen atau penghancuran dan penyaringan. Ini merupakan tahap pengolahan material hasil tambang untuk memisahkan, memperkecil ukuran, dan menyiapkan biji sebelum proses yang lebih lanjut, seperti pengayaan atau pengangkutan.